Rapat kerja pertama Nusantara Capital ini digelar akhir pekan lalu di salah satu hotel di Jalan Pandanaran, Semarang. Hadir dalam rakernas pertama tersebut sejumlah pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari tingkat ranting dan anak cabang. Menurut pendiri Nusantara Capital, Aziz Mudor, Nusantara Capital merupakan upaya mendukung gerakan kebangkitan ekonomi NU dan kemandirian ekonomi bangsa melalui kerjasama bisnis, permodalan, pendampingan UKM, dan pelatihan bisnis. Gagasan yang dicetuskan oleh sejumlah kaum muda dari Nahdlatul Ulama ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baik di kalangan masyarakat Nahdiyin maupun non-Nahdiyin. Bahkan pihaknya mencontohkan salah satu sektor ekonomi yang sudah terbangun yaitu di bidang kesehatan. Nusantara Capital ini digagas oleh para generasi muda NU yang mana selama ini dia punya ide-ide brilian, gagasan-gagasan yang cukup brilian, kemudian diwadahi dalam suatu wadah yang namanya Nusantara Capital dengan tujuannya adalah untuk membangkitkan kemandirian ekonomi di kalangan Nahdiyin. Nah, dari kemandirian itu nanti akan bisa terlaksana apabila dilakukan secara berjamaah, secara terorganisir dengan baik dan benar. Nah, maka kita mulai dari ekonomi kerakyatan seperti koperasi, kemudian juga nanti bisa dalam bentuk marketing yang sifatnya dengan mengoptimalkan internet, jejaring. Di samping itu juga ada hal-hal yang kadang tidak kita duga, bahkan banyak pula potensi-potensi yang sudah merambah ke usaha-usaha lain seperti mall dan sebagainya. Dan salah satu yang menjadi andalan juga adalah Rumah Sakit Islam NU. Rumah sakit ini sudah mulai berkembang yang di kalangan NU sebagai pilot project-nya yang ada di Demak. Dan kemarin bulan Ramadan juga kita sudah membina lagi di Sumbioh Banyumas, telah berdiri lagi Rumah Sakit NU di Sumbioh Banyumas, dan nanti sebentar lagi juga ada di Cilacap. Nah, kemudian nanti menyusul di Batang. Dan ternyata dari lontaran-lontaran ini di Nusantara Capital, saut menyaut, generasi muda sangat antusias, bahkan ada beberapa yang ada di daerah lain sangat tertarik untuk berusaha membangkitkan lembaga-lembaga kesehatan, terutama rumah sakit ini. Dalam rakernas ini selain konsolidasi pengurus dan pemantapan program Nusantara Capital, juga menghadirkan sejumlah usulan ekonomi yang bisa dilirik dan digagas oleh para peserta rakernas. Seperti yang disampaikan oleh Rianto, salah satu Nahdiyin dari Solo dengan proyek Sengon dari Solomon. Dengan menggandeng petani sebagai penyedia lahan, proyek Sengon ini menjanjikan bagi hasil yang cukup bagus. Kami selaku anak muda sebenarnya sangat merasa prihatin dengan kondisi bangsa kita, dengan kondisi rakyat kita yang selama ini memang menjadi bahan objek ya. Nah, makanya itu kami dari brand Jowo Pro, Advisor Property and Investment Solo Raya, kami menawarkan yaitu program kerjasama penanaman Sengon Solomon, terutama wilayah Solo Raya dan Jawa Timur. Di tahun kedua ini kami sudah insya Allah menanam sekitar 2.500 hektar. Jadi selain tujuan kami memberdayakan khususnya jamaah Nahdiyin, kami juga ingin mengangkat ekonomi masyarakat khususnya Jawa Tengah. Karena apa? Kami melibatkan beberapa industri dari hulu sampai hilir. Contohnya itu mulai penyediaan pupuk, obat-obatan hama, termasuk sumber daya dari jamaah itu sendiri banyak yang kita pakai. Nah, itu salah satu visi misi kami. Kami ingin menuju kemandirian ekonomi bangsa dalam bingkai NKRI. Restu Indah, TV-ku Semarang.